Benny Wenda minta Lukas NMB dibebaskan. Mahfud MD tidak ada urusan. Menko Polhukam Mahfud MD enggan menanggapi permintaan pemimpin United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda. Benny meminta agar Gubernur Papua Lukas NMB dibebaskan dari penahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Benny Wenda merupakan pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat. Kita nggak mau tahu Benny Wenda itu, ini sudah sesuai proses hukum dan lama, kata Mahfud kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 13 Januari. Mahfud heran Benny Wenda mendadak membela Lukas NMB, padahal kasus yang membelit Lukas NMB merupakan dugaan korupsi dan gratifikasi. Itu urusan politik. Lain lagi itu, bukan urusan korupsi. Nggak ada kaitan dengan Benny Wenda. Urusan separatis lain, tegas Mahfud. Dia mengungkapkan selama ini pemerintah tidak bisa langsung melakukan penangkapan terhadap Lukas selain karena alasan sakit. KPK pernah mengkhawatirkan akan adanya konflik horizontal imbas dari penangkapan Lukas. Namun di sisi lain, masyarakat juga mendesak pemerintah untuk segera menangkap Lukas. Kita dikritik oleh rakyat terus seakan-akan takut pada Lukas NMB dan gengnya, ungkapnya. Oleh karena itu, pemerintah mulai bergerak untuk melakukan penangkapan Lukas. Dia mengatakan aparat keamanan dan KPK bekerja sama untuk menyelidiki beberapa orang yang bekerja untuk melindungi Lukas agar tidak ditangkap. Meski penangkapan Lukas sempat memicu keributan, namun Mahfud mengklaim situasi Papua kini sudah kondusif. Para pendukung Lukas menyerang Makobrimob Kota Raja saat Lukas diamankan. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua tuh ketua KNP, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum, imbuhnya. Benny Wenda klaim Cina dukung kemerdekaan UPM, disebut ilusi Mahfud MD, Tiongkok beri kucuran dana. Melansir dari tribunmanado.co.id, pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda mengklaim hubungan dengan Cina. Pihak negeri tirai bambu mendukung kemerdekaan Papua untuk keluar dari NKRI. Sebelumnya, pada Desember, Benny Wenda mengklaim kemerdekaan Papua dan mengukuhkan diri sendiri sebagai presidennya. Aksinya ditangkap Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menganggap Benny Wenda hanya membuat negara ilusi. Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada dalam faktanya, ujar Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Kamis. Sebagaimana dilansir Kompas.com, Bak sudah sangat frustasi, mengutip kanal YouTube Bang Arif. Benny Wenda sudah mengklaim Partai Komunis Cina telah memberikan dukungan atas referendum untuk kemerdekaan Papua dari NKRI. Sangat besar kemungkinan menurut Arif, pemerintah Cina akan menerima tawaran tersebut karena Papua merupakan posisi vital di Laut Cina Selatan. Belum lagi seperti yang kita ketahui bahwa KKB Papua sangat kaya akan sumber daya alam SDA, berbagai mineral dikandung di bawah bumi Papua. Terlebih jika menilik catatan sejarah, Cina sudah telah menyediakan dana untuk gerakan kemerdekaan Timur Leste selama pendudukan Indonesia.
Pada tanggal 13 September 2016, pemerintah Timor Leste memberikan izin kepada Kementerian Keuangan untuk mulai proses bergabung dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang berbasis di Beijing. Ini terjadi sebulan sebelum konferensi tingkat menteri kelima Macau berlangsung, mempertemukan para pejabat senior dari Cina dan semua negara berbahasa Portugis, termasuk Timor Leste, dalam upaya untuk mempromosikan hubungan dan perdagangan yang lebih baik. Waktu itu, Timor Leste adalah negara termuda di Asia dan termiskin di Asia Tenggara. Pertama kali dijajah oleh Portugal dari 1701 hingga 1975. Pasukan Indonesia mendarat di pantai hanya beberapa minggu setelah Portugis pergi. Dalam perbicaraan di radio Australia pada tahun 2014, Estanislao da Silva, mantan wakil Perdana Menteri Timor Leste, mengumumkan, "Kami memiliki tetangga seperti Indonesia dan Australia, tetapi kami juga ingin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan negara lain dan khususnya Cina." Cina sangat mendukung. Memang Cina menyediakan dana untuk gerakan kemerdekaan Timor Leste selama pendudukan Indonesia, tidak seperti banyak pemerintah barat lainnya, dan mendukung gerakan di Dewan Keamanan PBB pada akhir tahun 1970-an ketika banyak negara barat abstain pada suara penting hingga tahun-tahun berikutnya. Cina juga merupakan negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Timor Leste merdeka pada tahun 2022.